Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Taraktu fikum amrayna lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatih." Kata Nabi, aku tinggalkan dua perkara. Kalian tidak akan tersesat selagi kalian berpegang teguh dengan dua perkara tersebut. Apa dua perkara tersebut? Kata Nabi, yaitu kitabullah dan sunnahnya. Meskipun kitabullah yaitu Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi tidak melupakan juga dari apa yang menjadi pedoman kita, ijma dan juga pendapat para ulama terdahulu. Beberapa waktu lagi kita akan berpindah di tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Ya, tentunya selama di tahun 2021 ini banyak sekali hal-hal yang kita hadapi, hal-hal yang kita lalui, ya, baik fenomena-fenomena alam, termasuk hampir 2 tahun, ya, hampir 2 tahun kalau tidak salah itu COVID-19 atau virus corona ini sudah membersamai kita. Tentunya hal-hal inilah yang menjadikan kita itu memiliki nuansa-nuansa baru. Nah, di tahun 2022, apa hal-hal yang dapat kita persiapkan untuk menghadapi tahun 2022? Karena kita tidak ada yang tahu apa saja yang akan terjadi di tahun 2022. Sesuatu yang menyakitkan itu adalah berdiam atau didiamkan, ya. Ketika seseorang itu tidak peduli kepada kita, maka hal tersebut akan menyakitkan kepada kita, ya. Tapi ketika ada orang itu lebih banyak ngomel, marah-marah dan memberikan sebuah arahan kepada kita, maka bisa jadi itu adalah suatu hal yang membuat diri kita disayanginya. Jangan berdiam diri, ya, karena itu akan menghasilkan sesuatu yang salah, yang sakit, ya. Maka bergeraklah, ya, bergeraklah lebih banyak agar kita menghasilkan sebuah karya, ya. Ada seorang yang mengatakan bahwasannya kesuksesan itu tidak akan mengecewakan sebuah usaha, gitu. Nah, di sini saya hanya akan membacakan sebuah ayat. Nah, ayat ini bisa menjadikan motivasi kepada kita, motivasi buat generasi-generasi muda, ya, generasi muda yang nantinya akan menggantikan generasi-generasi terdahulu, ya. Makanya Bung Karno itu mengatakan apa? Berikan aku 10 pemuda, maka akan aku guncangkan dunia, gitu kan, nggak salah, ya. Disuruh memberikan pemuda. Kenapa pemuda? Karena pemuda adalah generasi yang memiliki intelektual tinggi, memiliki fisik yang luar biasa, kecerdasannya juga di atas rata-rata. Maka kalau ada di antara kita sebagai seorang pemuda masih meletre, karena bahasa Jawanya itu meletre. Meletre itu apa, ya? Malas-malasan, lemas-lemasan, ya, masih rebahan, ya, kaum rebahan, maka ini harus dirubah, ya. Sebagai seorang pemuda itu harus memiliki semangat yang tinggi, jiwa. Kalau zamannya Nabi itu pemuda itu udah menjadi salah satu idaman lah, idaman untuk terjun berperang. Itu semangat sekali pemuda itu. Bahkan ada yang usianya belum balik itu semangat untuk ikut berperang, ya. Gak diizinkan, dia tetap berangkat untuk berperang. Karena apa? Di situ ada kenikmatannya sangat luar biasa. Maka sekarang yang dimanapun Anda berada sebagai pelajar Muhammadiyah harus meningkatkan kualitasnya sebagai pemuda atau generasi pemuda yang hebat. Ya, ini ada kriterianya nih. Generasi pemuda yang hebat itu seperti apa? Tentu yang pertama adalah memiliki keimanan kepada Rabb-nya, memiliki keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hudan, memberikan petunjuk. Kalau sudah diberikan petunjuk, maka kita akan bisa menikmati, ya, menikmati dari apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian kalau sudah petunjuk itu sudah kita bisa nikmati, maka kita bisa menikmati yang namanya iman, ya, nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka rekan-rekan dimanapun Anda berada, kalau iman kita masih naik turun, ya, seperti apa itu, suhu yang kadang naik kadang turun, jadi kan musim-musim hujan, kadang panas. Nah, kita bisa harus istiqomah menaikkan iman kita, ya, meskipun pada dasarnya kita masih sering turunnya, yaitu memaklumi saja karena faktor-faktor yang ada di lingkungan kita. Tapi tetap kita harus bersemangat untuk meningkatkan keimanan kita agar kita bisa menikmati yang namanya nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kebaikan itu tidak harus dilihat. Kebaikan itu hanya cukup Allah dan para malaikatnya yang melihat. Makanya ada istilah memberi dengan tangan kanan, jangan sampai tangan kiri itu mengetahuinya. Jangan sampai tangan kiri itu apa ya? Kalau bahasanya kita itu memberi, jangan orang lain itu melihat apa yang kita itu beri. Tapi apa yang kita berikan itu adalah sesuatu keikhlasan yang hanya ingin mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman-teman, di media silakan dibuka Al-Qur'annya surah Ali Imran ayat 133. Kita akan bacakan ayatnya, kemudian kita akan bacakan artinya. Kemudian coba kita renungkan dari ayat tersebut, apakah ayat tersebut itu bisa memberikan motivasi kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Ya. Artinya adalah, dan bersegeralah kamu, itu sebagai makhluknya Allah Subhanahu wa taala, apa? Meminta ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ya, kata Allah, bersegeralah minta ampunan kepada Allah, maka Allah akan menyediakan apa yang Allah sediakan, surga yang luasnya seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu kalau definisi lainnya mengatakan orang yang melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, perintahnya kan banyak, apalagi larangannya. Kadang-kadang kita itu lebih menikmati menikmati larangan-larangannya ketimbang perintahnya. Maka meminta ampunan kepada Allah agar apa? Agar kita itu senantiasa mengingat bahwasanya tugasnya manusia hidup itu untuk beribadah kepada Allah. Jadi itu rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ayat yang 134 itu menyambung daripada ayat yang 133. Disambung, siapa yang bertakwa di sini nih? Nah, ini nih. Kriteria orang yang bertakwa kepada Allah, kemudian dia itu mendapatkan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi. Bayangkan, langit dan bumi aja segini. Apalagi nanti ketika kita itu berada di surga yang sudah disiapkan luasnya seluas langit dan bumi. Nah, kita tidak bisa membayangkan betapa indahnya surga itu ya. Kalau dikabarkan itu surga itu penuh dengan keindahan yang sangat menakjubkan gitu kan. Ya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal-kadhibina wal-kadhibina wal-'afina 'anil-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kata Allah, kalau kita orang yang beriman, bertakwa, satu, menafkahkan hartanya baik di waktu luang ataupun di waktu sempit. Kemudian yang kedua apa? Orang-orang yang bisa menahan amarahnya. Dan juga memaafkan bagi orang-orang yang pernah memiliki salah kepada kita. Lisan itu mudah berucap, tapi kadang hati itu tidak bisa dibohongi. Ya. Lisan itu gampang berucap iya, tapi hati belum tentu mengarahkan kepada kalimat iya. Yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Jadi ada 3 hal yang harus kita berbuat. Kebajikan sebagai ikatan pelajar Muhammadiyah dimanapun Anda berada, ya, baik di seperti timur ataupun seperti banyak rekan-rekan yang ada di Rumbia pun juga seperti itu, di Bumi Nabung juga seperti itu. Kalau kita ingin menjadi seorang hamba yang bertakwa kepada Allah, mendapatkan surga yang luasnya itu seluas langit dan bumi, maka kita harus kembali kepada Allah, meminta ampun kepada Allah, kemudian kita mengamalkan daripada apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah berikan kepada kita penjelasannya di dalam Al-Qur'an. Mungkin itu saja rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kalau semboyannya IPM itu kan
nun wal qalami wa ma yasturun. Ya. Maka tulislah dengan pena itu sesuatu yang bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, yang bisa menjadikan bacaanmu itu mensukseskan orang banyak, yang bisa menjadikan bacaanmu itu mengarahkan kepada surganya Allah Subhanahu wa taala, dan yang bisa mengarahkan dari tulisanmu itu kesuksesan yang memberikan manfaat kepada orang yang ada di sekitarmu. Maka itulah semboyan nun wal qalami wa ma yasturun dan fastabiqul khairat. Saya akhiri, kalau ada salahnya saya mohon maaf, ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Itam. Ham.